Shalom Aleihim. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah, karena meskipun pandemi COVID-19 belum mereda, namun kasih-Nya tak pernah berkesudahan bagi kita, sehingga kita dapat mengikuti kebaktian hari Minggu ini dalam media online. Maka, mari kita mensyukuri segala kebaikan Tuhan dalam kebaktian ini dengan nuansa Timur Tengah. Kali ini kami semua menggunakan pakaian dengan nuansa masyarakat Timur Tengah. Saya mengajak jemaat terkasih untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam saat teduh. Jemaat terkasih dalam Tuhan, marilah kita awali kebaktian ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Heaven Shalom Aleichem. Heaven Shalom Aleichem. Heaven Shalom Aleichem. Heaven Shalom 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 Jemaat terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar pada kebaktian hari ini tertulis di dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Allah telah berfirman.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mengaku akan segala dosa kita. Dan kita memohon pengampunan Tuhan Sang Penebus kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah di dalam diri Yesus Kristus, kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Allah yang senantiasa menjaga kehidupan kami, yang senantiasa menyertai langkah hidup kami, bahkan tiada henti-hentinya mencintai kami. Namun seringkali ya Tuhan dalam kehidupan kami ini, kami masih belum bisa mencintai-Mu seperti Engkau mencintai kami. Seringkali kami susah untuk membuka telinga kami, mendengarkan suara-Mu. Bahkan lebih susah lagi kami membuka hati kami untuk mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Yang terjadi adalah kami sering mengeluh, kami sering marah, kami sering kecewa dengan keadaan di sekitar kami. Tuhan, sungguh kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tetap memiliki iman untuk terus mendengarkan suara-Mu, suara kebenaran, agar jalan hidup kami tak sesat dan tak kehilangan arah. Mampukan kami untuk mencintai apa yang Engkau cintai, yaitu sesama, alam semesta, dan dunia ini. Mampukan kami untuk boleh terus merasakan dekapan kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus Sang Pengampun. Di dalam Yesus Kristus kami pinta doa ini. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan telah mengampuni dosa kita. Dan Ia pun memberikan berita anugerahnya bagi kita, yang demikian bunyinya. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. 1 Korintus 1 ayat 10. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah
Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Sang Kristus, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita karena penyertaan-Mu itu tak pernah lekang oleh waktu. Dan terlebih saat ini pun Engkau masih izinkan kami untuk merasakan jamahan kasih-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Bukalah hati kami Tuhan, bukalah jiwa kami, pikiran kami, sehingga kami boleh siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Sehingga ketika kami belajar akan firman-Mu hari ini, kami boleh memiliki semangat yang baru, sukacita yang baru, untuk terus hidup di jalan-Mu. Di dalam pertolongan Roh Kudus, kami pinta doa ini. Amin. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Yang demikian bunyinya. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia.
Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Sejauh ini pembacaan kita, yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Dulu di Klaten, di setiap bulan Desember, seluruh umat Kristiani dan non-Kristiani yang bernaung di bawah wadah FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, pasti merayakan Natal bersama di Gor Gelarsena, Klaten. Jadi di gedung itu kira-kira memuat sekitar 10.000 orang lebih orang di sana. Dan bukan hanya umat Kristen yang datang dalam perayaan Natal itu, tapi seluruh umat beragama yang ada di kota Klaten waktu itu. Nah, ada satu hal yang masih saya ingat sampai sekarang ini, yaitu ada sebuah lagu yang dinyanyikan dengan gaya Timur Tengah yang diciptakan oleh salah satu pendeta GKJ pada waktu itu. Nah, kita nyanyikan lagunya begini. Assalamualaikum, salam, santi, salam, wassalam. Kita satu adanya. Kita nyanyikan bersama lagu ini. Assalamualaikum, salam, santi, salam, wassalam. Kita satu adanya. Assalamualaikum, shalom, santi, salam, wassalam. Kita satu adanya. Sangat indah bukan liriknya? Dalam satu lagu itu merangkul semua agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia saat ini. Assalamualaikum, shalom, santi, salam. Semuanya terangkum dalam satu lagu yang kita nyanyikan tadi.
dengan satu pesan bahwa kita satu adanya. Kita satu adanya. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat bacaan kita tadi Yohanes 17, Tuhan Yesus pun memberikan pesan dalam doanya. Yaitu supaya mereka, para muridnya, menjadi satu. Tapi kesatuan di sini bukan bicara tentang kesatuan organisasi, melainkan tentang kesatuan rohani. Nah, ada 7 landasan supaya kesatuan yang dimaksud oleh Yesus itu bisa terwujud. Pertama, hidup di dalam kasih Kristus. Kita sudah baca tadi ayat 23. Mengapa kita harus hidup dalam kasih Kristus? Karena Allah Bapa dan diri Tuhan Yesus Kristus itu satu. Allah Bapa Yesus Kristus lebih dulu mencintai kita, mengasihi kita. Maka semestinya hidup kita pun itu di dalam Allah Bapa dan Yesus yang satu itu. Sehingga hidup kita melebur menjadi satu bersama dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kesatuan rohani itu bisa terjadi kalau kita mengenali dan mengalami kasih Allah serta persekutuan di dalam Kristus. Ada di ayat 26. Selama ini kita beribadah di gereja. Bahkan masih dalam pandemi ini kita masih ibadah. Meskipun online ataupun baca renungan harian. Apa makna ibadah kita Bapak Ibu Saudara? Kalau bukan dengan satu tujuan. Kita mau lebih mengenal Kristus. Kita mau mengalami kehidupan kita bersama dengan Kristus, bukan? Maka kesatuan rohani itu bisa terjadi kalau kita mampu mengenali Kristus, mengalami perjumpaan dengan Kristus di dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, perpisahan dari dunia agar tidak terjebak pada jerat godaan duniawi yang jahat. Ini ada di ayat 14 dan 16. Kenapa kita harus berpisah dengan dunia? Lawung kita itu hidup masih di dunia. Iya benar. Tetapi ingat, kita tidak berasal dari dunia. Sebagaimana Kristus tidak berasal dari dunia. Tapi kita semua diutus ke dalam dunia untuk melakukan kehendak Bapa. Sehingga maksudnya perpisahan dengan dunia di sini adalah ketika kita tidak lagi mudah tergoda, mudah terjerat oleh godaan duniawi yang sangat jahat dan kejam itu. Apa contohnya? Banyak sekali, terutama di masa-masa penderitaan COVID-19 ini. Apa yang terjadi? Kalau kita itu benar-benar terjerat dalam godaan dunia, kita dengan mudah, wah ayo kita sumbangan, kumpulin sumbangan, uang sumbangan dikumpulkan ke saya misalnya. Terus tiba-tiba karena kita jahat tergoda, wah uangnya terkumpul nih 15 juta misalnya. Wah buat aku sak yuto lah. Buat yang lainnya 14 kan gak kelihatan. Lah ini terjerat Bapak Ibu Saudara. Kalau hal ini terjadi maka kesatuan roh itu tidak bisa terjadi dalam hidup kita. Maka perpisahan dari dunia itu harus benar-benar kita lakukan saat sekarang. Yaitu berpisah dari yang namanya godaan dunia yang jahat. Yang keempat, pengudusan dalam kebenaran. Karena Allah itu kudus. Allah Bapa kudus, Tuhan Yesus kudus. Dan mereka, Allah Bapa Yesus Kristus menginginkan kita hidup kudus. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Allah yang kudus itu? Kalau kita masih kotor hatinya. Kalau pikiran kita masih punya pikiran yang jahat, pikiran yang menindas orang lain, pikiran yang membuat orang lain hancur hatinya. Maka poin keempat ini penting. Pengudusan bukan berarti hanya untuk Allah yang kudus, tapi juga untuk kita manusia. Karena itu kerinduan Allah, keinginan Allah supaya kita hidup di dalam kekudusan. 5. Menerima dan mempercayai kebenaran firman Allah. Ada di ayat 6, 8, dan 17. Firman Allah yang kita baca, yang kita dengarkan seperti Bapak Ibu Saudara saat ini dengarkan. Apakah kita terima di dalam hati kita?
Ataukah hanya angin lalu saja? Iki siwi khotbah ngomong apa sih? Ini Pak Pendeta khotbah ngomong apa sih? Bukankah firman Allah yang kita dengarkan itu harus kita terima dan kita percayai bahwa yang diberitakan yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat kita yang hidup adalah Dia penolong satu-satunya. Maka poin ini juga penting. Kebenaran firman Allah itulah yang harus kita terima dan percayai. Poin yang keenam, taat pada firman Allah. Ada di ayat 6. Setelah kita menerima dan mempercayai firman Allah, tidak berhenti di situ Bapak Ibu Saudara. Kita punya satu tugas sampai seumur hidup kita, yaitu taat. Taat menjalani kebenaran firman Allah. Ketika Tuhan Yesus berkata, jadilah satu, ya kita bersatu. Ketika Tuhan Yesus berkata, janganlah kau membenci sesamamu, ya jangan kita membenci. Dan ketaatan itu dalam banyak hal. Contohnya, ketujuh, yang terakhir, 7 landasan. Keinginan untuk membawa keselamatan bagi yang terhilang. Ada di ayat 21 dan 23. Kenapa di dalam hati kita, ketika iman kita mau bertumbuh, kenapa kita harus punya keinginan untuk membawa orang lain yang tersesat itu kita ajak balik lagi. Jiwa-jiwa yang terhilang itu harus kita rangkul lagi. Orang-orang yang sudah pergi meninggalkan gereja ini, kenapa harus kita rangkul lagi? Karena satu, firman Tuhan pun berkata, supaya kita sempurna menjadi satu. Sempurna Bapak Ibu Saudara. Utuh. Menyeluruh, sempurna. Dan ini 7 landasan yang sangat penting. Untuk mewujud nyatakan doa Yesus. Yaitu supaya mereka menjadi satu. Kalau satu saja dari 7 landasan ini belum terwujud, maka kesatuan pun tak akan pernah bisa terwujud di dalam kehidupan kita. Doa Yesus ini terkenal dengan sebutan doa Imam Agung, Bapak Ibu Saudara. Yesus berdoa bagi para muridnya sebelum ia ditangkap, disiksa, disalibkan, bahkan sebelum Yesus mati. Jadi ibaratnya Yesus itu seolah-olah mau berpamitan kepada para muridnya. Melalui doanya itu loh. Yesus mau pamitan. Ketika Yesus nantinya sudah tidak ada lagi bersama dengan mereka, maka harapannya semua para murid dan juga kita para murid masa kini harus tetap bisa menjadi satu. Sehingga semestinya tidak ada lagi perpecahan. Tidak ada lagi tuding-tudingan, kamu yang salah, kamu yang salah. Kamu yang seenaknya sendiri, kamu yang itu, tidak ada. Apalagi kemunafikan. Tidak ada hal-hal seperti itu. Karena hal-hal itu hanya akan merusak persatuan, kesatuan kita. Ada satu pertanyaan yang saya renungkan ketika saya membuat khotbah ini Bapak Ibu Saudara. Sampai sekarang di tahun 2020 ini, mengapa tetap saja kata kesatuan itu terus digaungkan. Bukan hanya di gereja kita, bukan hanya di rumah kita, tapi di seluruh penjuru dunia. Kenapa seluruh dunia tetap menginginkan adanya kesatuan? Setelah saya merenungkan ternyata jawabannya hanya satu Bapak Ibu Saudara. Karena inilah inti dari kehidupan. Tanpa kesatuan takkan ada keindahan. Tanpa kesatuan takkan ada kepedulian. Tanpa kesatuan takkan ada kedamaian. Maka kesatuan itu sangatlah penting dan menjadi inti dari kehidupan kita.
yang harus terus-menerus kita perjuangkan agar bisa terwujud di dalam dunia kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus bisa menyingkirkan satu hal dalam hidup kita. Apa itu? Keegoisan. Bukankah Yesus juga berdoa bahwa Allah Bapa dan Yesus adalah satu? Maka kita juga harus satu di dalam Dia. Hidup kita ini adalah milik Tuhan, seutuhnya milik Tuhan. Bukan milik kita sendiri. Sehingga kita tidak bisa seenaknya sendiri. Kita tidak bisa egois dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Seenaknya sendiri membenci orang lain. Padahal Tuhan mencintai orang lain itu. Seenaknya sendiri mengatur hidup orang lain. Padahal Tuhan punya rencana dan sudah mengatur hidup orang lain itu. Seenaknya sendiri membiarkan orang lain yang tidak bisa sejalan dengan kita. Karena kita nggak sepaham, kamu bukan grupku. Padahal Tuhan Yesus berdoa agar kita semua tanpa terkecuali itu bisa menolong jiwa-jiwa yang terhilang. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayo kita wujudkan doa Yesus ini. Supaya kita semua menjadi satu. Terlebih lagi di situasi COVID-19 ini. Yang terus menerus tiada berhenti, banyak orang yang takut. Tapi ada juga orang yang menyepelekan. Banyak orang yang sudahlah, aku juga butuh duit, butuh kerja. Tapi apapun yang sedang kita rasakan saat ini, firman Tuhan hari ini menolong kita. Supaya kita buang jauh-jauh keegoisan kita. Saatnya kita ganti dengan kepedulian untuk menolong orang yang tepat untuk kita tolong. Kita bisa berbagi. Kita bisa setidaknya menyapa mereka. Supaya saudara-saudara kita tidak ketakutan lagi di situasi pandemi ini. Maka mari kita wujudkan doa Yesus. Supaya kita semua sempurna menjadi satu. Dengan demikian, maka hidup kita akan bisa terus berkarya bagi Tuhan, sesama, dan dunia. Amin. Dengan bangkit berdiri, marilah kita mengikrarkan iman kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, sambil mengingat pengakuan pada baptisan kita yang menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menaikkan syafaat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Sang Kristus, kami bersyukur kepadamu atas segala hal yang telah Kau sediakan bagi kami.
ketika Engkau berdoa bagi para murid-Mu, kami juga merasa Engkau doakan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan masih mengingatkan kami di dalam doa-Mu, supaya kami menjadi satu, sempurna menjadi satu. Maka Tuhan, kami ingin membuang jauh-jauh keegoisan kami. Kami ingin menjadi manusia yang baru. Kami ingin hidup bersama-Mu di jalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Maka ya Tuhan, perlengkapi kami dengan kasih-Mu, agar kami mampu untuk terus berkarya di tengah dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk pandemi corona yang masih saja berjalan, masih saja kami rasakan dan alami hingga saat ini. Secara manusia kami takut, cemas dan khawatir. Namun tolonglah kami agar semuanya itu, perasaan-perasaan itu tidak jauh lebih besar daripada iman kami kepadamu. Biarlah kami tetap berpegang teguh padamu Tuhan. Biarlah kami tetap terus mewartakan kasih-Mu. Dan terlebih di tengah pandemi ini, tolonglah kami agar kami bersatu untuk saling bahu-membahu, berbagi, menolong, sehingga kehidupan dunia ini boleh sungguh-sungguh mewujud nyatakan kesatuan yang Tuhan doakan tadi. Kami serahkan ya Tuhan, setiap mereka yang sakit, jemaat kami GKI Mojokerto, bahkan juga saudara-saudara kami lainnya yang ada di seluruh penjuru bumi ini. Kiranya ya Tuhan dalam sakit penyakit mereka, biarlah mereka tetap mengingat kebaikan-Mu. Dan biarlah mereka tetap memiliki iman bahwa Engkaulah Allah yang turut menderita di dalam sakit penyakit mereka. Sehingga mereka tidak kehilangan harapan, melainkan mereka tetap memiliki daya juang untuk boleh pulih dari sakit yang mereka rasakan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap umat-Mu yang mulai undur karena begitu lelah menghadapi pergumulan, bahkan persoalan, bahkan mungkin merasa jenuh di tengah pandemi ini. Oh Tuhan, tolonglah kami semua, jangan biarkan itu terjadi lagi. Melainkan tolonglah kami, supaya kami sungguh-sungguh mencintai-Mu di sisa kehidupan kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami. Mereka yang mungkin berjerih lelah. Mereka yang mengupayakan banyak hal agar pandemi ini berakhir. Maka ya Tuhan, berikanlah hikmat bagi mereka semua. Berikanlah hati mereka roh yang takut akan Engkau. Sehingga perjuangan mereka disertai dengan ketulusan, kejujuran, dan kesungguhan untuk menolong umat Tuhan. Ya Bapa, pada akhirnya kami pun kembali pada diri kami masing-masing. Hidup kami tak pernah jauh dari persoalan. Namun Tuhan, kami tak ingin jauh dari-Mu. Maka bersamalah dengan kami, sehingga kami tetap memiliki iman kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mampu melewati setiap persoalan hidup ini dengan sebuah kesadaran bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang sebenarnya masih banyak ingin kami pinta. Namun karena keterbatasan kami, kelalaian kami, bahkan kebodohan kami tidak bisa memintanya dengan sempurna. Tapi kami percaya
Engkau Allah yang menyempurnakan doa kami. Karena doa ini kami alaskan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan, sampai Marilah kita memberikan persembahan syukur yang terbaik kepadanya, seperti tertulis demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mazmur 30 ayat 5. Persembahan dapat diberikan dengan dua cara. Yang pertama, transfer ke rekening GKI Mojokerto dengan nomor rekening 0501 803 234 atas nama Hana Tejo Raharjo. Atau nomor 2, masukkan dalam amplop, bisa disimpan hingga saat nanti bisa ke gereja lagi, diberikan kepada gereja atau kontak penatua kelompok. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas segala berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan berkat persembahan kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi majelis jemaat dan badan pelayanan yang akan mengelola persembahan ini, ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati karya layanan mereka. Terima kasih, ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita terus mengingat bahwa Allah dan Yesus adalah satu. Maka kita pun harus satu di dalam Dia, supaya sempurna menjadi satu. Maka marilah kita pulang dan marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Marilah kita menjadi saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita memohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.